Halo semuanya, good morning pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Welcome to IMDE Newsroom. And today, this is top news today. Dampak penutupan Selat Hormuz sebagai jalur logistik di kawasan Timur Tengah mengakibatkan krisis bagi negara-negara importir minyak, termasuk Indonesia. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti Satuan Tentara Nasional Indonesia, 3 prajurit kebanggaan tanah air yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL gugur dalam 2 insiden berturut-turut di 2 tempat tersebut. Konflik geopolitik global kembali berdampak pada kehidupan masyarakat. Krisis di Timur Tengah memicu kenaikan harga plastik yang berpotensi membuat berbagai produk kebutuhan masyarakat ikut mengalami kenaikan harga. Akan mengabarkan kabar terupdate selama 1 jam ke depan. Bersama saya Wendy Gunawan dan Hana Khalila Putri, inilah IMDE Newsroom. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Mereka berlomba untuk mengamankan pasokan energi nasional masing-masing negara. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Penutupan jalur logistik vital serta serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah memicu guncangan hebat pada pasar komoditas global. Harga minyak dunia melambung tajam hingga menyentuh harga $119 AS per barel. Akibatnya, negara-negara importir minyak berpacu dengan waktu untuk mengamankan stok energi nasional. Ya, sejak pecahnya eskalasi militer pada akhir Februari hingga April 2006, pasar energi global berada dalam mode waspada tinggi. Harga minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh angka psikologis $119 US per barel, sebelum akhirnya berfluktuasi di kisaran 102 hingga $105 US. Ya, dalam kondisi saat ini krisis pada dasarnya merupakan gabungan dari 2 krisis minyak dan 1 krisis gas. Ekonomi global saat ini menghadapi ancaman yang sangat besar. Apalagi kita berharap masalah ini dapat segera diselesaikan. Tanpa adanya resolusi cepat, dampak pada pasar energi dan ekonomi akan menjadi semakin parah. Krisis ini lebih parah dari krisis minyak 1973 dan 1979. Dengan defisit minyak hingga 11 juta barel per hari. Mediterania Timur, ladang gas raksasa Leviathan juga menghentikan operasionalnya. Akibatnya negara-negara Uni Eropa dan Afrika Utara yang bergantung pada pasokan gas tersebut khawatir terjadi lonjakan inflasi yang melampaui angka 6% di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Saat ini Indonesia mengalami penurunan produksi yang sangat drastis. Produksi global anjlok hingga 10,1 juta barel per hari pada Maret 2026. Hal ini diperparah dengan lumpuhnya Selat Hormuz, jalur yang biasanya mengalirkan 20 juta barel minyak setiap harinya. Kini hanya mampu melayani kurang dari 4 juta barel. Nah, jadi risiko keamanannya yang ekstrim. Kerusakan bukan hanya soal jalur distribusi. Di Teluk raksasa energi Saudi, Aramco terpaksa menutup sementara kilang Ras Tanura yang berkapasitas 550 barel per hari sebagai langkah preventif. Pemirsa, ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Iran mengancam akan menyerang pusat data kecerdasan buatan infrastruktur AI bernilai ratusan triliun rupiah yang melibatkan perusahaan teknologi global. Garda Revolusi Iran Islamic Revolutionary Guard Corps mengancam akan menyerang fasilitas teknologi seperti Apple, Google, Microsoft, Meta, milik Amerika Serikat dan sekutunya apabila Amerika tidak menjalani komitmen gencatan senjata. Salah satu target utama Iran adalah proyek pusat data AI Stargate yang berlokasi di Abu Dhabi.
Stargate bernilai lebih dari 500 triliun rupiah. Stargate selama ini menjadi visual data modern berteknologi canggih. Jika mereka melanjutkan ancaman terhadap Iran, maka infrastruktur teknologi akan menghadapi kehancuran. Proyek ini didukung oleh perusahaan besar seperti Nvidia, Cisco, OpenAI, hingga Oracle dan SoftBank seperti pusat pengembangan AI secara internasional. Proyek ini melibatkan perusahaan teknologi global dan menjadi pusat pengembangan kecerdasan buatan berskala besar. Pasca penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran, menilai teknologi AI digunakan untuk kepentingan militer, sehingga menjadikan pusat data sebagai target dalam konflik modern. Ancaman ini pun turut menyeret sejumlah perusahaan teknologi global, termasuk Nvidia yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan. Iran mengklaim pernah menyerang fasilitas serupa di kawasan Timur Tengah, meski klaim tersebut dibantah oleh pihak Unit Emirat Arab. Laporan mengenai serangan tersebut itu tidak benar dan merupakan informasi yang keliru. Pengamat menilai serangan terhadap pusat data dapat berdampak besar pada layanan global seperti internet, cloud, dan kecerdasan buatan. Jika pusat data terganggu, maka dampaknya bisa meluas ke layanan global. Contoh nyatanya mulai dari internet hingga sistem kecerdasan buatan. Perang Iran bukan cuma soal geopolitik, tapi juga bisa mengganggu layanan digital global yang sehari-hari kita pakai, termasuk AI. Dua prajurit TNI, yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, meninggal dunia pada Senin Maret 30 lalu. Keduanya gugur akibat ledakan bom rakitan Hamas di pinggir jalan, yang menghancurkan kendaraan mereka di dekat wilayah Bani Hayan, Lebanon Selatan. Insiden mematikan ini juga mengakibatkan dua prajurit ini lainnya mengalami luka parah. Dua prajurit TNI, yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, meninggal dunia pada Senin 30 Maret lalu. Keduanya gugur akibat ledakan bom rakitan di pinggir jalan yang menghancurkan kendaraan mereka. Insiden mematikan ini juga mengakibatkan dua prajurit TNI lainnya mengalami luka parah. Sehari sebelumnya pada Minggu 29 Maret, prajurit kepala Farizal Ramadan juga dilaporkan tewas akibat ledakan proyektil. Yang bersangkutan sedang melaksanakan sholat Isya dan di situ sedang ada mortir artileri yang jatuh di samping masjid. Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL menyatakan telah menggelar penyelidikan atas kedua insiden tersebut. Kematian para prajurit ini terjadi di tengah eskalasi konflik dan serangan yang terus memanas antara militer Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. PBB dengan tegas meminta seluruh pihak yang berkonflik untuk tidak menjadikan pasukan penjaga perdamaian sebagai sasaran militer. Indonesia mengutuk tindakan penyerangan 3 anak bangsa yang tergabung dalam UNIFIL. Sesuai dengan aturan internasional, pasukan perdamaian tidak boleh menjadi target penyerangan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menurun. Bahkan diproyeksikan akan melemah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan hari ini, melemahnya mata uang Garuda bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan hantaman ganda dari faktor eksternal dan internal. Sejak eskalasi perang di Timur Tengah memanas, mengakibatkan Bank Sentral Amerika bangkrut. Nilai rupiah terus melemah. Setelah pada penutupan perdagangan hari Senin kemarin, mata uang rupiah terdepresiasi dan ditutup pada level Rp18.002 per dolar Amerika Serikat. Para pengamat ekonomi memprediksi bahwa rupiah akan terus menurun. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi memproyeksikan pergerakan rupiah pada hari Selasa 31 Maret 2026 akan sangat fluktuatif. Berdasarkan proyeksinya, rupiah berpotensi ditutup melemah dalam rentang 17.000 hingga 18.040 rupiah per dolar AS. Memproyeksikan pergerakan rupiah pada hari Selasa 31 Maret 2026 akan sangat fluktuatif. Berdasarkan proyeksinya, rupiah berpotensi ditutup melemah dalam rentang 17.000 hingga 18.040 rupiah per dolar AS. Ketegangan di Timur Tengah memicu turunnya nilai uang rupiah berkaitan dengan berkurangnya pasokan BBM. Pasar waspada karena serangan ini dinilai berpotensi membuka pertempuran baru yang bisa melumpuhkan jalur pelayaran strategis di Laut Merah.
yang merupakan urat nadi perdagangan dunia. Untuk menjaga stabilitas internasional, pasar dunia harus tetap waspada. Indonesia juga mengantisipasi stok pangan dan juga minyak demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sesaat lagi akan ada informasi-informasi menarik lainnya. We'll be right back. Baru Chocolatos, stilo coklat Italianos. Filomnya crunchy latos, bubuk coklatnya lezzatos, sekali gigit nikmatnya Triple Chocolatos, mamma mia lezzatos. Lu ada di sekitar gua, Andra. Gua nggak bisa lengah. Tapi gue masih nggak yakin deh kalau Pak Andra itu lagi ngetam. Semua sudah direncanakan. Pak Trian dan Mbak Ara akan selalu ada kemungkinan kalau mereka emang benar-benar ada hubungan, Pak. Karena saya mau meningkatkan public appearance kita supaya orang-orang tuh makin percaya kalau kita itu punya hubungan. Lu kelihatan beda banget, Ram. Apa lo jadi gitu karena gua? Mama! Baru Gary Biskuit Kentang. Isi banyak, lebih kenyang. Barbeque-nya nendang. Gary Biskuit Kentang. Papa itu juga orang yang udah ngebuat Mama pingsan tadi. Jangan kurang ajar kamu. Enggak, Papa jangan masuk. Enggak. Papa bilang jangan maksa demi kebaikan Mama. Jordan! Kenapa kamu hancurin kaca mobil aku? Kok asal fitnah sih? Bukan aku yang lakuin, Viv. Jahat kan aku percaya sama kader buntung aku. Raya, awas! Dimitri! Ngapain anak itu? Raga bangun! Kenapa ini mobil remnya nggak ada? Sunsilk era baru bersama Baby Monster. Dapatkan rambut yang 2 kali lebih lembut dari Sutra. Biarkan rambut silkimu menari dengan Sunsilk. Coba sekarang. Tuh, dia parkir, snacknya aja. Mau sampo kapan kayak gini? Kemarin, sudah ditegur. Tiba-tiba ingat harus beli sesuatu. Beli pakai Gomart, si paling cepat. Ini bukan cuma mie, itu kebahagiaan. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Sunsilk era baru bersama Baby Monster. Dapatkan rambut yang 2 kali lebih lembut dari Sutra. Biarkan rambut silkimu menari dengan Sunsilk. Coba sekarang. Belanja di Shopee, bayar pakai apa ya? Pakai SPayLater aja. Ada bonus aktivasi, cicilan 0% sampai 12 bulan tanpa biaya tersembunyi. Dan flash sale 9.000. Lebih mudah pakai SPayLater. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Harusnya kamu nggak usah datang ke sini, Mutiara. Aku udah peringatin kamu. Aku juga baru tahu, ternyata perempuan bernama Sandra sekejam itu memperlakukan kamu. Aku nggak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Dan aku nggak akan terima anak aku terjebak dalam sebuah hubungan yang dia nggak inginkan. Mutiara, saya nggak mau tunangan sama perempuan lain selain kamu, Mutiara. Ku merindukan. Tiap tetesan, tiap gigitan, tiap basuhan, tiap kilauan. Banggo kembangkan pertanian berkelanjutan. Lifebuoy edukasi cuci tangan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Sunsilk era baru bersama Baby Monster. Dapatkan rambut yang 2 kali lebih lembut dari Sutra. Biarkan rambut silkimu menari dengan Sunsilk. Coba sekarang. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus
belanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Welcome back pemirsa, Anda menyaksikan IMDE Newsroom bersama saya Wendy Gunawan dan saya Hana Kalila. Pemirsa, kondisi likuiditas pemerintah saat ini menjadi sorotan. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa dana pemerintah di Bank Indonesia tersisa sekitar 120 triliun rupiah. Angka ini dianggap tergolong rendah di tengah tingginya kebutuhan belanja negara. Pemirsa, kondisi likuiditas pemerintah saat ini menjadi sorotan. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa dana pemerintah di Bank Indonesia tersisa sekitar 120 triliun rupiah. Angka ini dianggap tergolong rendah di tengah tingginya kebutuhan belanja negara. Penurunan dana pemerintah ini terjadi karena tingginya realisasi belanja negara. Sementara pemasukan belum sepenuhnya menutup kebutuhan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas fiskal, termasuk optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan pembiayaan. Guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, serta memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, hingga awal 2026, realisasi belanja negara telah mencapai lebih dari 25% dari total APBN. Sementara pendapat negara masih berada di bawah target awal tahun. Kondisi ini membuat kas pemerintah di Bank Indonesia atau yang dikenal dengan rekening kas umum negara mengalami penurunan. Saat ini, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tantangan global. Konflik geopolitik global kembali berdampak pada kehidupan masyarakat. Krisis di Timur Tengah memicu kenaikan harga plastik yang berpotensi membuat berbagai produk kebutuhan masyarakat ikut mengalami kenaikan harga. Krisis Timur Tengah yang semakin memanas mengakibatkan kenaikan harga plastik dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia yang menjadi bahan utama produksi plastik. Tercatat harga minyak melonjak lebih dari 40% sejak perang dimulai, sehingga berdampak langsung pada biaya produksi plastik secara global. Sejumlah produk berbahan plastik diprediksi menjadi varian pertama yang mengalami kenaikan harga, seperti minuman kemasan, alat makan sekali pakai, hingga kantong sampah. Saya di sini sebagai penjual es ya di sini. Kenaikan harga bahan baku sekarang kerasa banget sih. Apalagi plastik yang tiap hari tuh pasti kepake kan buat ngebungkusin. Mau nggak mau jadi nambah biaya juga di kitanya. Kalau kayak gitu terus kan ya kemungkinan harga jual juga bakal ikut naik terus. Sebenarnya kita pengen tetap jual dengan harga yang ramah gitu di kantong pelanggan. Cuma gimana lagi, kan harus sesuaiin juga biar usaha kita tetap jalan. Selain kenaikan harga minyak, gangguan distribusi energi global, termasuk jalur strategis di Timur Tengah, turut memperparah kondisi ini. Para ahli memperkirakan, jika konflik terus berlangsung, maka kenaikan harga produk bisa terjadi dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Pemirsa, harga emas batangan Antam melonjak tajam di awal April 2026. Akibatnya, harga emas global melejit dan mengakibatkan resesi ekonomi nasional. Kenaikan ini terjadi pada berbagai ukuran, seperti 0,5 gram menjadi Rp1.534.000 dan 10 gram menjadi Rp27.410.000, termasuk pajak PPh 1,5% untuk gift series. Tren berakhir hingga 8 April dengan harga Antam 1 gram stabil di Rp2.900.000. Kemudian ke hari 24 Rp2.850.000 dan UBS Rp2.923.000. Harga emas Antam melonjak menjadi Rp2.902.000 per gram di awal April 2026, mendorong penguatan global ke 4.700 hingga 5.000 US$ per ons akibat faktor moneter dan geopolitik. Prospek penguatan struktural ini membuat emas aset ideal untuk investor jangka panjang di tengah-tengah infeksi. Lonjakan harga emas ini memicu penguatan pasar global dan pelemahan rupiah, mendorong minat investor ke aset safe haven di tengah perekonomian. Harga emas di Pegadaian terus menguat pada April 2026. Antam tembus Rp3 juta, UBS tembus Rp2.924.000
rupiah dan Galeri 24 tembus di Rp2.886.000 per 19 April. Peningkatan ini sejalan dengan tren global. Kami menyarankan nasabah pantau laman resmi untuk update harga terkini. Harga emas ini mengakibatkan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Akibatnya, investor emas meningkat menjadikan emas aset paling aman di tengah ketidakpastian global. Saat ini, harga emas dunia mendekati rekor tertinggi, yaitu hingga 3 juta rupiah per gram. Akibatnya, masyarakat berduyun-duyun melakukan investasi emas. Ratusan personel militer Inggris dilaporkan secara tidak sengaja membocorkan lokasi-lokasi militer yang sensitif melalui aplikasi olahraga yang populer di masyarakat. Lebih dari 500 personel militer dari Inggris Raya dilaporkan membagikan data aktivitas lari mereka melalui aplikasi Strava. Data tersebut mencakup rute lari yang secara tidak langsung mengungkap lokasi fasilitas militer penting. Beberapa aktivitas bahkan terlacak dari pangkalan strategis seperti Northwood, Fastlane, dan North Yorkshire yang diketahui sebagai area dengan tingkat keamanan tinggi. Ironisnya, sejumlah rute diberi nama mencolok seperti Security Breach atau celah keamanan yang semakin menyoroti kelemahnya kesadaran terhadap risiko digital. Seorang pejabat militer senior mengakui bahwa kebocoran ini dapat dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengidentifikasi lokasi sensitif, bahkan membuka peluang pemerasan terhadap personel. Kasus ini menunjukkan bahwa kebocoran data tidak selalu berasal dari peretasan, tapi dari kebiasaan pengguna sendiri. Aplikasi seperti Strava bisa membuka pola lokasi sensitif jika pengaturan privasinya tidak tepat. Dalam konteks militer, data sederhana seperti rute lari bisa menjadi intelijen berbahaya. Karena itu, kesadaran dan pengolahan privasi digital sangat penting untuk mencegah risiko keamanan. Risiko tersebut semakin diperparah dengan adanya laporan sebelumnya terkait penyusupan di pangkalan Fastlane, serta dugaan aktivitas pengintaian oleh pihak asing. Melalui data publik seperti ini, informasi krusial termasuk keberadaan kapal selam nuklir dan armada militer lainnya berpotensi terpetakan secara tidak langsung. Kasus ini menjadi peringatan bahwa data pribadi yang dibagikan secara online, sekecil apapun, dapat membawa dampak besar terhadap keamanan nasional. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi dari dunia olahraga dan hiburan tanah air. So, stay tuned on Imden Newsroom. Sunsilk era baru bersama Baby Monster. Dapatkan rambut yang 2 kali lebih lembut dari Sutra. Biarkan rambut silkimu menari dengan Sunsilk. Coba sekarang. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Lu ada di sekitar gua, Andra. Gua nggak bisa lengah. Tapi gue masih nggak yakin deh kalau Pak Andra itu lagi ngetan. Semua sudah direncanakan. Pak Trian dan Mbak Ara akan selalu ada kemungkinan kalau mereka emang benar-benar ada hubungan, Pak. Karena saya mau meningkatkan public appearance kita supaya orang-orang tuh makin percaya kalau kita itu punya hubungan. Lo kelihatan beda banget, Ram. Apa lo jadi gitu karena gua? Mama! Belanja di Shopee, bayar pakai apa ya? Pakai SPayLater aja. Ada bonus aktivasi, cicilan 0% sampai 12 bulan tanpa biaya tersembunyi. Dan flash sale 9.000. Lebih mudah pakai SPayLater. Tuh, dia parkir, snacknya aja. Mau sampo kapan kayak gini? Kemarin, saya udah ditegur. Tiba-tiba ingat harus beli sesuatu. Beli pakai GoMart, si paling cepat. Tiap tetesan, tiap gigitan, tiap basuhan, tiap kilauan.
Bango kembangkan pertanian berkelanjutan. Lifebuoy edukasi cuci tangan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Ini bukan cuma mimpi kebahagiaan. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Baru Gary Biskuit Kentang. Isi banyak, lebih kenyang. Barbeque-nya nendang. Gary Biskuit Kentang. Papa itu juga orang yang udah ngebuat Mama pingsan tadi. Jangan kurang ajar kamu. Enggak, Papa jangan masuk. Enggak. Papa bilang jangan maksa demi kebaikan Mama. Jordan, kenapa kamu hancurin kaca mobil aku? Kok asal fitnah sih? Bukan aku yang lakuin, Viv. Kapan aku percaya sama kader buntung aku? Raya, awas! Mas! Dimitri, ngapain anak itu? Raga bangun! Kenapa ini mobil remnya nggak ada? Sunsilk era baru bersama Baby Monster. Dapatkan rambut yang 2 kali lebih lembut dari sutra. Biarkan rambut silkimu menari dengan Sunsilk. Coba sekarang. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Baru cioccolatos, stilo coklat Italianos. Filomnya crunchy latos, bubuk coklatnya lezzatos, sekali gigit nikmatnya Triplatos. Cioccolatos, mamma mia lezzatos. Lu ada di sekitar gua, Andra. Gua nggak bisa lengah. Tapi gue masih nggak yakin deh kalau Pak Andra itu lagi ngetan. Semua sudah direncanakan. Pak Trian dan Mbak Ara akan selalu ada kemungkinan kalau mereka emang benar-benar ada hubungan, Pak. Karena saya mau meningkatkan public appearance kita supaya orang-orang tuh makin percaya kalau kita itu punya hubungan. Lo kelihatan beda banget, Ram. Apa lo jadi gitu karena gua? Mama! Baru Gary Biskuit Kentang. Isi banyak, lebih kenyang. Barbeque-nya nendang. Gary Biskuit Kentang. Kembali lagi di Imden Newsroom. Pemirsa, perkembangan artificial intelligence atau AI kini mulai merambah industri musik secara signifikan. Mulai dari menciptakan lagu hingga proses produksinya, AI bisa menjadi alat bantu yang efektif bagi para musisi. Namun di samping kemudahan terhadap polemik yang menyangkut unsur ide dan hak cipta serta royalitas. Teknologi AI kini mampu membantu musisi dalam membuat melodi, menyusun aransemen, hingga proses mixing dan mastering secara otomatis dalam waktu singkat. Hal ini membuat proses produksi musik menjadi lebih cepat, hemat, dan efisien dibandingkan sebelumnya. Kalau menurut gua, AI itu ngebantu gua banget sih. Karena dalam kemarin juga kan ada acara Disnatalis, gua pakai bantuan AI Suno buat bikin BGM. Buat turnamen Mobile Legends. Terus gue juga biasanya buat pakai mixing lagu. Karena kalau pakai AI itu kita bisa ngilangin suara lagu tuh yang kita nggak perluin gitu. Kayak misal gue butuh vokalnya doang. Jadi gue tinggal pakai AI buat ngilangin instrumen-instrumen lagunya supaya tinggal vokalnya doang. Gitu sih. Saat ini, beberapa platform AI memungkinkan pengguna menciptakan lagu hanya dengan mengetik perintah teks atau yang dikenal sebagai prompt, tanpa harus memiliki kemampuan bermain alat musik atau memahami teori tentang musik secara mendalam. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, muncul kekhawatiran terkait kreativitas. Banyak sistem AI dilatih menggunakan karya musik yang sudah ada, tanpa izin yang jelas dari sang penciptanya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas royalti dari musik yang dihasilkan AI. Kalau menurut gue sih, AI dalam industri musik
gue masih ngeliatnya masih kontra banget ya, soalnya kan AI ya beda lah dengan hasil kita ngerjain sendiri, yang kita ngejahit sendiri, musiknya jelas tentu orisinilitasnya juga berbeda banget. Kalau AI kan diciptainya sama mesin, lu pakai bantuan mesin, sedangkan kalau kita dari ide sendiri kan justru bisa lebih otentik. Meski demikian, tidak sedikit yang khawatir penggunaan AI secara berlebihan dapat mengurangi nilai orisinalitas dalam musik, bahkan berpotensi mengancam profesi musik di masa depan. Pemirsa, kabar terbaru datang dari ajang MotoGP. Penyelenggara Dorna Sport berencana mengubah jadwal MotoGP Qatar 2026 menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Lights out, we're underway here. Endless sail, he's nailed that start again. MotoGP Qatar yang semula dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 April 2026 kini resmi ditunda dan dijadwalkan ulang pada 6 hingga 8 November 2026 mendatang. Perubahan ini terjadi setelah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada keamanan perjalanan serta distribusi logistik tim dan kru balap. Dengan mempertimbangkan kondisi, akses, dan faktor keamanan, kami memutuskan untuk menyesuaikan jadwal demi memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Dengan perubahan ini, posisi MotoGP Qatar dalam kalender pun bergeser. Dari seri awal musim menjadi salah satu seri penutup musim 2026, tepatnya setelah MotoGP Sepang, Malaysia. Dorna Sport memutuskan keselamatan pembalap dan seluruh kru menjadi prioritas utama. Pemain timnas Indonesia, Dim James, menyesal tidak dapat bergabung dalam pertandingan di Eredivisie dengan kemenangan telak 5-0. Seperti paspor dan izin kerja memang di luar kendali saya. Saat ini saya hanya bisa fokus menyelesaikan proses tersebut dan berharap bisa segera kembali memperkuat tim di pertandingan berikutnya. Nats Breda yang saat itu berada di zona degradasi Eredivisie meminta agar hasil pertandingan tersebut dibatalkan atau dijadwalkan ulang. Kasus ini berakar pada perubahan kewarganegaraan Dan James pada Maret 2025 saat ia resmi menjadi warga negara Indonesia untuk bisa bergabung dalam timnas Indonesia. Beberapa pemain naturalisasi Indonesia lainnya, termasuk Nathan Joaon, Justin Hubner, dan Tim Gipens menghadapi situasi serupa dengan Dim James. Ya, tentu situasi ini tidak mudah. Tapi saya sebagai pemain harus tetap profesional dan terus bekerja keras. Saya percaya setiap kesempatan akan datang jika kita terus menunjukkan kualitas di lapangan. Yang terpenting sekarang adalah tetap fokus berkembang dan siap kapanpun tim membutuhkan saya. Menanggapi isu ini, PSSI menegaskan bahwa seluruh proses naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia telah sah dan sesuai dengan hukum nasional. Kami pastikan seluruh proses naturalisasi pemain sudah melalui tahapan yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada yang dilanggar, semuanya transparan dan sudah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait. Jadi kami berharap publik tidak perlu ragu terhadap keabsahan para pemain yang memperkuat timnas Indonesia. Buntut dari permasalahan paspor, Dan James terpaksa absen dari beberapa sesi latihan bersama Go Ahead Eagles. Pemain berusia 25 tahun itu tidak dapat tampil membela timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 yang meliputi pertandingan melawan ST Kids dan Nevis serta Bulgaria. Ini bukan cuma mimpi kebahagiaan. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Sunsilk era baru bersama Baby Monster. Dapatkan rambut yang 2 kali lebih lembut dari sutra. Biarkan rambut silkimu menari dengan Sunsilk. Coba sekarang. Belanja di Shopee, bayar pakai apa ya? Pakai SPayLater aja.
Ada bonus aktivasi, cicilan 0% sampai 12 bulan tanpa biaya tersembunyi. Dan flash sale 9.000. Lebih mudah pakai SPayLater. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kebayoran. Harusnya kamu gak usah datang ke sini, Mutiara. Aku udah peringatin kamu. Aku juga baru tahu, ternyata perempuan bernama Sandra sekejam itu memperlakukan kamu. Aku gak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Dan aku gak akan terima anak aku terjebak dalam sebuah hubungan yang dia gak inginkan. Mutiara, saya nggak mau tunangan sama perempuan lain selain kamu, Mutiara. Ku merindukan tiap tetesan, tiap gigitan, tiap basuhan, tiap kilauan. Banggo kembangkan pertanian berkelanjutan. Lifebuoy edukasi cuci tangan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Baru Cioccolatos stilo coklat Italianos. Filomnya crunchy latos, bubuk coklatnya lezzatos, sekali gigit nikmatnya Triple-Latos. Cioccolatos, mamma mia lezzatos. Lu ada di sekitar gua, Andra. Gua nggak bisa lengah. Tapi gue masih nggak yakin deh kalau Pak Andra itu lagi ngetam. Semua sudah direncanakan. Pak Trian dan Mbak Ara akan selalu ada kemungkinan kalau mereka emang benar-benar ada hubungan, Pak. Karena saya mau meningkatkan public appearance kita supaya orang-orang tuh makin percaya kalau kita itu punya hubungan. Lo kelihatan beda banget, Ram. Apa lo jadi gitu karena gua? Rama! Baru Gary Biskuit Kentang. Isi banyak, lebih kenyang. Barbeque-nya nendang. Gary Biskuit Kentang. Kembali lagi di Imden Newsroom. Dunia hiburan tanah air pastinya tidak kalah seru dibahas ya. Iya banget Nina. Film terbaru berjudul Para Prasuk siap tayang di bioskop Indonesia. Film ini dibintangi oleh Angga Ayunanda dan Anggun C. Sasmi yang selama ini dikenal sebagai penyanyi. Film Para Prasuk menceritakan kisah seorang pemuda desa bernama Bayu yang memiliki ambisi besar menjadi prasuk atau perantara roh. Angga Yunanda memerankan tokoh utama tersebut. Alasan memilih Angga Yunanda sebagai pemeran Bayu dalam film Para Prasuk karena kemampuan aktingnya yang kuat dan dinilai mampu mendalami karakter Bayu yang kompleks, baik secara emosional maupun psikologis. Selain itu, Angga juga memiliki daya tarik yang sesuai dengan karakter sehingga dapat menyampaikan cerita film dengan lebih meyakinkan. Dalam film ini, Bayu digambarkan terobsesi mengikuti ritual pesta sambetan yang biasanya digelar di Banyu Asin, Palembang. Demi mencapai mimpinya, bahkan harus menghadapi berbagai risiko dan pengorbanan dengan mempertaruhkan nyawanya. Film garapan sutradara Wegas Banu Teja ini juga dibintangi oleh Anggun C. Sasmi, serta sejumlah aktor lainnya, dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada April 2026. Kehadiran film ini diharapkan akan memberikan pengalaman yang berbeda karena mengangkat unsur budaya yang menyatu dengan spiritual dari kota Jembatan Ampera. Film ini bukan hanya soal kerasukan, tapi juga tentang perjuangan dan ambisi seseorang. Pemirsa, kali ini kita akan kepoin tempat yang akan menjadi ruang lamaran pasangan artis El Rumi dan Syifa Haju dalam suasana hangat dan romantis. When the rain is blowing in your face and Gelar acara lamaran pada Rabu 21 Januari 2026 mengusung konsep dalam kedekatan keluarga. Pasangan artis ini meminta doa restu dari semua pihak atas hubungan mereka sehingga agar bisa terus berjalan dan lancar hingga ke pelaminan. Dan dengan kerendahan hati saya datang ke hadapan ayah, ibu, dan keluarga besar menyampaikan niat baik dan kesungguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon izin dan restu untuk melamar putri tercinta yaitu Syifa Haju untuk menjadi istri
pendamping hidup saya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan restu ibu dan ayah, insya Allah aku menerima lamaran kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Diterima lamarannya El. Sudah lega hatinya El. Senyummu berbeda dari 2 menit lalu ya. Yes. Aku lihat yesnya. Prosesi lamaran berlangsung sangat khidmat. Di depan keluarga besar, putra kedua Maya Estianty ini menyampaikan niat seriusnya untuk menjadikan Syifa sebagai pendamping hidup. Acara itu berlangsung sekitar 3 bulan sejak El Rumi melamar kekasihnya, Syifa Hadju, di sebuah lokasi indah berlatar pegunungan di Swiss. Momen tersebut terjadi pada 2 Oktober 2025 lalu. Ahmad El Jalaluddin Rumi yang merupakan putra kedua musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty membagikan foto dirinya bersanding dengan Syifa Hadju di media sosial sebagai simbol keseriusannya melamar Syifa Hadju. When the rain is blowing in your face and the whole world is on. Nah, kesenian tradisional Betawi ondel-ondel kini menghadapi fenomena yang cukup memprihatinkan. Jika dulunya menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat Betawi, kini justru kerap ditemui di jalanan sebagai sarana pengamen. Ondel-ondel merupakan salah satu ikon budaya Betawi yang biasanya ditampilkan dalam acara adat, festival, hingga penyambutan tamu penting. Namun, fenomena ondel-ondel jalanan semakin marak di berbagai wilayah Jakarta. Sebagai ikon budaya Betawi, ondel-ondel seharusnya ditampilkan dalam ruang yang tepat, bukan sebagai sarana mengamen. Banyak kelompok yang memanfaatkan ondel-ondel untuk mengamen di pinggir jalan hingga pemukiman warga. Dalam praktiknya, para pengamen biasanya terdiri dari beberapa orang, mulai dari pemain ondel-ondel, pemusik, hingga orang yang bertugas mengumpulkan uang dari masyarakat. Menurut saya sih ya, pemerintah nih perlu memberikan solusi gitu. Jadi bukan hanya larangan aja yang mereka keluarkan kebijakannya. Jadi supaya kelestarian ini tetap terjaga, terutama kelestarian ondel-ondel ya, karena bagaimanapun juga kelestarian ondel-ondel kan juga budaya dari kita, budaya Betawi gitu, jadi tetap harus terjaga sih. Fenomena ini kerap menuai keluhan dari masyarakat. Selain dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan, keberadaan ondel-ondel jalanan juga dinilai menggeser nilai budaya yang seharusnya dijaga. Tak hanya itu, jumlah kasus negatif juga muncul seperti dugaan tindakan kekerasan hingga pencurian yang melibatkan oknum pengamen ondel-ondel. Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan adanya kesenjangan sosial. Sebagian pelaku mengaku menggunakan ondel-ondel sebagai cara untuk mencari nafkah. Bahkan ada yang melibatkan anak-anak demi membantu ekonomi keluarga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melarang praktik pengamen ondel-ondel melalui peraturan daerah tentang ketertiban umum. Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk melestarikan budaya Betawi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai budaya di Jakarta. Ini adalah identitas utamanya adalah budaya Betawi. Harapan saya dengan acara-acara seperti ini kita merawat keberagaman, kebersamaan, dan melestarikan budaya Betawi salah satunya. Sampai saat ini, pemerintah juga diharapkan tidak hanya melarang, tetapi menyediakan wadah yang layak bagi para pelaku seni agar tetap bisa melestarikan budaya sekaligus memperoleh penghasilan. Sudah mendekati long weekend nih pemirsa, kita lihat dulu yuk laporan dari rekan-rekan kami yang sudah ada di beberapa titik lokasi wisata. Sudah ada Rahma di Pik, Idris di Puncak, dan Alif di Ancol. Silahkan laporannya.
Good morning Hana dan Wendy. Saat ini saya sedang berada di salah satu pantai Aloha yang berada di Pik 2, Jakarta Utara. Bisa dilihat di sini lumayan cukup ramai pengunjung yang datang hanya untuk menikmati pemandangan pantai, berkunjung dengan bersama keluarga dan juga menikmati kulineran yang ada di sini. Oke, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung yang mungkin bisa kita tanya-tanya langsung nih mengenai pantai Aloha. Halo kakak, lagi foto-foto ya? Iya. Ini aku mau nanya-nanya nih kak tentang pantai Aloha dan mungkin boleh perkenalkan dulu namanya? Boleh, aku Najwa. Nama aku Fatimah. Nah, kalian di sini tuh selain nikmatin pemandangan pantai, kira-kira apa lagi nih? Kalau aku sih kulineran sambil kayak foto-fotoin karena ini cakep banget gitu loh, apalagi buat Gen Z gitu. Kalau aku mau nyari suasana baru aja sih karena bosan di daerah rumah saya nggak ada daerah yang sebagus ini, terus juga sekalian cuci mata. Oh, berarti di sini selain foto-foto kalian bisa sekaligus nikmatin kulineran ya. Terus nongkrong-nongkrong juga di sini banyak banget tempat-tempat bagus kan? Oke. Nah, itu dia pemirsa salah satu perbincangan kita dengan pengunjung yang ada di sini. Dan bisa dipastikan kalau Pantai Aloha ini memang menjadi salah satu destinasi menarik bagi masyarakat, bukan cuma menyaksikan pemandangan pantai, tapi di sini juga disertai dengan fasilitas yang sangat nyaman. Dan setelah ini kita akan terhubung dengan salah satu rekan kami, Idris Muhammad yang berada di puncak. Idris, silahkan. Ya, halo Rara dan pemirsa di rumah, dapat disaksikan pada situasi lalu lintas di long weekend kali ini cukup ramai dan lancar setelah petugas melakukan rekayasa lalu lintas sistem one way dari atas puncak. Sekian dari saya lempar ke teman saya Alif di Ancol. Ya, terima kasih Idris yang telah melaporkan dari Puncak Bogor. Kali ini saya Alif Alfauzan berada di Pantai Ancol dan sedang berada di kuliner Ancol. Bisa kita lihat di sini suasananya sangat ramai sekali ya. Kalau sedang tanggal merah atau liburan ini bisa kita lihat suasananya. Mungkin di sini saya akan mewawancarai satu narasumber pengunjung. Halo Bapak, permisi, mohon maaf ganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Namanya siapa? Nama saya Rahmat. Oke, Bapak Rahmat, di sini sedang ngapain? Lagi liburan nih, lagi makan sama keluarga nih, Bapak saya. Oh ya, halo Bapak. Iya, halo. Ya, halo. Nah, ya. Di sini berarti ngapain? Berenang atau makan atau ngapain? Tadi sih mau ini jadi nelayan kita. Oh, mau nelayan, Bapak nelayan. Oke. Di sini berarti berapa lama nanti rencana? 6 bulan. 6 bulan? Oh, lama sekali ya, menginap ya berarti di sini. Oke, terima kasih Bapak. Oke, cukup sekian, kembali lagi ke studio bersama Hana dan Wendy. Terima kasih Rahma, Idris, dan Alif. Demikian IMDe Newsroom Today. Tetap saksikan besok pukul 7 WIB di IMDe TV. Happy long weekend. Goodbye.